Kasus viral yang diawali oleh kematian George Floyd akhir Mei lalu menjadi trigger pergerakan Black Lives Matter pada awal Juni 2020, menguak diskriminasi rasial yang terjadi pada zaman sekarang di mana human rights dijunjung. Bagaimana sejarah dan latar belakang kejadian tersebut dan apa akan dibahas di Chat Aja Laukasis kali ini. Hai semuanya, sekarang Chat Aja Laukasis akan membahas satu isu yang sempat hangat dibahas bahkan di Indonesia, yaitu kalau kita tahu adalah terkait dengan tagar Black Lives Matter. Nah, hal ini tentunya membuat kita sangat penasaran nih terkait dengan apa sih makna dari gerakan ini, kemudian apa yang menyebabkan timbulnya gerakan ini, dan juga pengalaman tentunya dari narasumber kita yang sangat keren yang sudah hadir kali ini, yaitu adalah Kakak Maria Grace dan suami ya, Athens, langsung dari Louisiana, United States. Nah, untuk itu, untuk mengenal lebih dekat Kakak Maria dan Athens, mungkin Kakak Bunga bisa memberikan beberapa pertanyaan nih kepada Kakak Maria dan juga Athens. Silakan Kakak Bunga. Mute Kakak. Suaranya nggak ada ya? Oke. Halo Maria dan Ethan. Halo. Oke, karena saya harus mewawancarai kalian dan kenalan, jadi boleh ya nanya-nanya. Boleh nggak perkenalkan dulu Maria itu siapa? Maksudnya artinya kerja apa, sehari-harinya sibuk apa, lalu sejak kapan mungkin tinggal di Amerika bersama Athens. Nanti Athens juga boleh sampaikan, perkenalkan diri aja gitu. Boleh? Boleh. Mau abang duluan atau aku? Aku duluan boleh? Ya, please. Halo semuanya, nama saya Athens Silaban. Jadi sedikit sejarah, saya sebenarnya lahir di Palembang, tapi dari umur 2 sampai 7 tahun, saya ikut orang tua ke Amerika. Waktu itu orang tua lanjut kuliah di Amerika, tapi kami terus pulang. Saya secara education S1 di Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada. Kemudian tahun 2009 saya dapat scholarship untuk melanjutkan masters di Louisiana State University, yang adalah universitas negeri di negara bagian Louisiana. Ya, tahun 2009 terus dapat kerja setelah itu sampai tahun 2015. Tinggal di sini, dapat kerjaan juga. Jadi itu ada periode 6 tahun tinggal di Louisiana. Terus sempat pulang ke Indonesia tahun 2015. Nah, jadi total 6 tahun ya? 6 tahun dari kuliah dan kerja, dan juga 5 tahun waktu kecil. Ya. 11 tahun di Amerika. Bisa ngomong bahasa Indonesia dengan baik kan? Bisa dong. 11 tahun, Terus, dan ya, bahasa Palembang, bahasa Batak, bahasa Jawa juga bisa. Oh, luar biasa. Sedikit. Oleh nggak jelas lah identitasnya kira-kira gitu. Ya, sedikit lagi lah. Ya. 2015 pulang, terus ketemu sama Maria. Ya, ceritanya begitulah. Terus kami ketemu dan kami menikah. Tahun 2018 kami kembali lagi ke Amerika dan kembali ke Louisiana, negara bagian Louisiana. Sampai dari tahun 2018 sampai sekarang berada di sini. Ya. Bisa bertahan sebagai warga negara Indonesia ya, dan bisa dapat permanent resident kan sudah? Betul, iya. Waktu kami kembali ke sini itu masih dalam visa kerja yang H-1B. Tapi sama perusahaan saya, mereka masukkan aplikasi permanent resident Amerika. Jadi
puji Tuhan kami juga dapat itu tahun kemarin. Karena kan nggak mudah ya jadi pemain residen di sana, dan Athens dan Maria sudah jadi permanen residen luar biasa. Boleh tahu kalau Maria kesibukannya apa sehari-hari? Mendampingi sang suami tercinta kan? Iya, halo, perkenalkan namaku Maria Grace Delima, bisa dipanggil Maria Grace. Aku lahir di Jakarta, besar di Jakarta, Bekasi, Depok dan sekitarnya. Berarti bareng ya sama Kak Bunga ya? Iya. Ya iyalah, gimana sih? Oke, terus aku baru di Amerika itu sekarang more than 2 years now, jadi 2 tahun bulan April kemarin, tahun 2018 kesini sama abang. Jadi inilah namanya istri import bahasanya. Istri import. Oke, jadi bukan daging doang yang diimport ya? Enggak, cuma istri juga. Nah, terus kebetulan aku memang belajar hukum waktu di Indonesia. Namun kemudian di sini itu. Kuliah di mana, Kak? Di Depok, di UI. Kita biasanya ada teman kita juga anak UI yang join mentor, cuman lagi nggak join. Oh iya, next time. Tapi aku punya passion di bidang bisnis dan fashion gitu. Jadi aku menjalani itu sudah lebih dari 1,5 tahun di sini. Based on e-commerce gitu. Jadi online. Wow. Kesibukan yang lain adalah menjadi istri yang baik. Masak, bersih-bersih rumah juga. Dan aku juga di sini supaya nggak kesepian, aku join beberapa komunitas di sini seperti itu. Very nice. Jadi udah banyak teman-teman di US berarti ya, udah bergaul banyak teman dari sana. Susah nggak sih bergaul di sana? As Asian maybe? As Asian gitu kan, mungkin ada. As an Asian, I would say we've been very fortunate karena sebenarnya aku juga nggak ada. Like I had no idea when I first moved to America bagaimana aku punya teman gitu. Bahkan 1 tahun aku sebenarnya nggak punya teman gitu di sini. Dan aku nggak sadar bahwa aku butuh teman gitu. Aku pikir abang ini, like my husband was enough for me gitu untuk kayak jalan-jalan bareng and for like dinner, going outside. Tapi ternyata sampai one day abang encourage aku untuk just go out and meet other people gitu. And so awalnya aku takut banget. Ada satu event yang aku ikutin, itu event pertama yang aku benar-benar akan ketemu orang-orang Amerika gitu kan. Aku takut aku sangat berbeda dari mereka gitu, which I am. Tapi aku takut like, would they accept me gitu loh? Would I even understand what they are talking gitu kan? Kadang kan mungkin mereka ngomong itu hal-hal yang kayak adalah hal-hal yang kita kalau ngomong lebay gitu loh, slang atau apa yang like susah kan untuk foreigner untuk mengerti itu gitu kan. And so tapi aku coba aja gitu, dan ternyata mereka sangat menerima aku, bahkan mereka pengen tahu gitu. There are people like mereka malah pengen tahu kayak gimana sih Indonesia itu. So what language do you speak gitu? Mereka nggak tahu gitu. Mereka kira semua ngomong bahasa Inggris, or like bagaimana sih, kok bisa sih kamu ngomong bahasa Inggris? There are people yang nggak tahu bahwa Inggris itu like, mereka tahu the idea of English is a worldwide number one worldwide language gitu loh. Tapi mereka nggak paham bahwa kita itu belajar loh di sekolah tentang bahasa Inggris gitu. So
Seperti itu sih. Jadi ada banyak sekali obstacles-nya, adversities yang aku hadapi gitu ketika berteman di sini gitu. Tapi I found a circle that they accept me and they love me and they understand me gitu. Punya empathy yang luar biasa. So gitulah. Jadi di sini teman-teman baik-baik gitu. Oke, nice. Oke, terima kasih nih Kakak Grace dan Kakak Ethans. Kita mulai nih membahas isu. Masuk nih, kita sudah mengenal banyak terkait dengan hal-hal menarik, pengalaman Kakak Ethans dan juga Kakak Maria. Di sini isu yang tadi kita mau bahas di dalam chat aja Lokasis ini atau CLC adalah tagar atau gerakan Black Lives Matters gitu. Nah, dan ini mungkin sebelum kita mengetahui lebih banyak, kita coba bisa mengulik beberapa hal dari beberapa gambar yang akan kita share di sini. Oke. Tuh, nah ini adalah gambar, yang aku ambil dari Instagramnya artis kita. Karena followersnya ya betul, di @Maria Grace Instagram nih. Kalau misalnya kalian mau follow, silakan follow karena banyak hal menarik nih di Kakak Maria Grace Instagramnya. Di sini ada satu gambar yang membuat kita sangat penasaran nih Kak, terkait dengan yellow peril. Pertama Kakak bisa menceritakan nggak sih Kak, apa itu yellow peril, kenapa dia tagline-nya support Black Power gitu kan. Nah ini ada nggak yang bisa Kakak share atau Grace dan Ethan share terkait dengan hal ini dulu? Gimana talk about it? Ya. Well, kan ini ya, dari pandanganku, Amerika ini kan negara imigran ya, jadi immigrants come to the US. Pertama kali kan betul emang European race ya yang pertama kali datang dan kolonisasi di United States. Terus sejarahnya macam-macam kan, kalau yang African Americans come here as slavery lah ya waktu awal-awal datang tahun 1900-an. Terus Asian Americans datang ke US juga. Waktu itu juga itu sempat ada pertentangan dari masyarakat Amerika saat itu. Mereka tidak mau menerima Asian community in America gitu. Bahkan sempat ada dibuat law untuk melarang orang Chinese people untuk datang ke Amerika begitu ya. Dan kenapa dilarang gitu kan? Jadi kita sudah tahu lah stereotipnya, stereotip orang Asian seperti apa dibikinnya menakutkan atau mengerikan. Lebih kita tahu mungkin untuk wanita-wanita Asians, dibikinlah itu mereka prostitusi gitu ya, tapi ya begitulah. Tapi jadi yellow peril itu saat itu menjadi kayak kata-kata hinaan untuk komunitas Asian gitu. Sebenarnya itu hinaan awalnya ya. Yellow karena kulit orang Asian kuning gitu ya. It's not white, it's not black. Akhirnya udah sebut aja mereka yellow gitu. Yellow peril. Tetapi dengan berjalannya waktu, yellow peril kita malah komunitas Asian di Amerika mengangkat menjadi, kita malah menjadi bangga gitu disebut yellow, or bilang we are yellow peril. Yes we are yellow peril, and we're proud of it, and then we want to fight for it.
di-embrace gitu ya, di-embrace identitasnya. Berarti cukup menarik nih. Kita aja jujur aja nih ya, Kakak Maria dan juga Ethan, bahwa kita baru tahu nih istilah ini gitu kan, dari histori yang dijelaskan oleh Kak Ethan. Dan kemudian kita coba lagi di sini next. Di sini ada beberapa pengalaman ya atau experience dari Kakak Maria Grace, di mana memang ini kita mau nanya nih Kak, ini tuh sebenarnya kegiatan apa? Kalau kita bentar ya mau lihat videonya, gitu kan? Oke. Iya. Wow. So, ini aku ngelihat ini tuh aku merinding justru, merinding beneran deh. Ya. Ini aku video yang kedua ini loh, sangat membuat apa ya, menyentuh gitu. Oke, mungkin bisa dijelaskan nih Kak, itu ada event apa ya itu? Itu event atau ada demo kah atau seperti apa Kak? Bisa dijelaskan? Iya, saat itu 1 mingguan lalu itu hari Sabtu, kita masih di momen Black Lives Matter movement itu, jadi masih panas-panasnya, which is masih kurang dari 1 minggu sejak kematian George Floyd, di mana itulah yang menjadi trigger tahun 2020 ini muncul lagi Black Lives Matter movement, which it has been here for a very very long time ternyata. Well, aku di sini baru 2 tahun di Amerika, tapi gerakan BLM ini membuat aku banyak belajar tentang history, tentang negara ini, tentang rasisme di negeri ini, dan terutama untuk Black community gitu. Kebetulan fun fact, di kota kami ini justru mayoritasnya adalah African American or like Black people gitu. Jadi dan so aku juga banyak teman-temanku dari komunitas Black. Jadi kami merasa tergerak, kami marah, kami sedih dengan berita George Floyd yang dia diduga, apakah harus diceritain lagi tentang George Floyd-nya? Kenapa bisa? Mungkin bisa kali ya. Jadi, ada beberapa yang nggak tahu atau mungkin sumir nih beritanya nih. Iya, mungkin Abang mau cerita? Iya, coba saya jelaskan sedikit. George Floyd itu kan lokasinya di Minnesota, di utara. Jadi ceritanya, apanya si George Floyd ini dia masuk ke dalam toko dan dia membeli rokok dan bayar dengan uang cash $20 yang diduga palsu, uang $20 bilnya ini ya. Ya terus dia ke mobilnya, terus dia dikejar sama orang toko, bla bla gitu. Dia nggak mau balikin rokoknya, dia nggak mau bilang kalau itu uangnya palsu, dia nggak ngaku something like that. Orang toko manggil polisi, polisi mendatangi si George Floyd dalam mobil. Biasalah terjadi percakapan debat sampai George Floyd ditarik keluar mobil, dia ditaruh di aspal dan lehernya ditindih dengan lututnya salah satu officernya, dan sebenarnya bagian badan lain ditindih juga sama 2 polisi lain. Iya, dan ini dia lututnya polisi ini berada di lehernya yang sangat keras ini untuk menahan dia selama 9 menit. Ya, sangat lama ya gitu ya. Dan ini semua tertangkap kamera karena ada orang yang merekam itu kejadian itu, dan itu mungkin juga kalian juga sudah sempat melihat itu kan sangat vivid, sangat gimana ya, kita bisa lihat
struggle-nya si George Floyd, dia sampai bilang I can't breathe, saya tidak bisa bernapas, memanggil ibunya mama begitu, dan bahkan sampai yang merekam juga bilang, hey, you guys already have them on the ground, kalian sudah dapatkan dia, kenapa lepasin dong dari lehernya gitu ya, dari lehernya. Tapi polisinya menghiraukan itu. Ada yang mencoba kayak mendekati untuk menolong atau kayak mengintervensi gitu ya, tapi juga dihalangi sama polisi. Jadi I think karena kejadian itu tertangkap kamera ya, dan menjadi sangat viral, sampai dia sebenarnya died gitu ya, bisa mati on camera gitu, tertangkap gitu ya. Jadi itu menjadi viral, dan semua orang tergugah, marah. Kalau boleh cerita sedikit, ketika itu terjadi, itu kan hari Senin ya, Senin 25 Mei, si Maria, dia membaca-baca berita, dia sudah sangat marah dan sudah mau posting tentang say something about it. Aku jujur waktu itu, nah inilah mungkin my Asian stereotype itu, aku sempat bilang ke Maria, udahlah nggak usah komentar tentang ini, nggak usah terlalu vokal tentang ini. Nah ini mungkin stereotipnya orang Asian itu, kita tidak mau ikut gerakan, tunduk aja, kerja keras. Ya begitulah. Tetapi ternyata bagaimana bisa dilanjutkan? Iya, ya aku marah banget, but aku tahu aku harus ngurus sama suami aku juga. Tapi setelah 1 hari, besoknya it still like move my heart gitu. I couldn't just stay silent about this gitu. Jadi aku tanya lagi abang, boleh nggak upload seperti ini dan sebagainya. So dari situlah aku benar-benar belajar tentang Black Lives, and basically like karena it's crazy to talk about human rights gitu, hak-hak asasi manusia di Amerika tahun 2020 gitu. Aku nggak pernah membayangkan ini akan terjadi di tahun 2020 di Amerika, yang katanya mami aku, kamu udah di negara adidaya gitu. Ternyata I'm still talking about this gitu. Terus aku mungkin karena aku juga di raise dan di keluarga yang benar-benar, kalau kamu melihat sesuatu yang tidak adil, kamu nggak bisa diam aja gitu. You have to raise your voice gitu. You have to do something gitu. Jadi aku akhirnya belajar, kemudian apa yang aku harus lakukan? Oke, aku tahu aku di sini punya I have my platform gitu. Aku bisa speak up, aku bisa repost, aku bisa move my friends gitu untuk yang non-black ya gitu, untuk to do something, karena ini ternyata bukan cuma pekerjaan black community aja gitu. Dan kita bisa baca, kita bisa donate, educate ourselves, dan kita demand justice by sending emails dan text gitu. Jadi emailsnya itu kita langsung tujukan ke police department gitu, kepolisian di Minnesota dan sebagainya gitu, untuk kita mau polisi yang terlibat pada hari kematian George Floyd itu untuk ditangkap dan dimasukkan ke penjara, karena itu mereka adalah murder, karena kami sepakat bahwa ini adalah pembunuhan gitu. Jadi pada hari Sabtu itu ternyata di kota kami di Baton Rouge ada peaceful protest. Jadi itulah yang kami datangi. It's a peaceful protest yang dipimpin oleh seorang remaja umur 17 tahun. Dia aktif di black community. She is a black young woman gitu. Dia memimpin peaceful protest itu di Louisiana State Capitol, tempatnya kantornya gubernur Louisiana. Yeah. Jadi kami hari itu polisi-polisi yang terlibat di kematian George Floyd baru dipecat aja.
tapi kami mau mereka itu untuk ditangkap gitu, diadili dengan murder charge gitu. Dan the next day I think dia polisi namanya Derek Chauvin yang dia taruh kakinya di lehernya George Floyd itu ditangkap dengan third degree murder gitu. Jadi itu mungkin I'm not sure tapi kayak lebih dari 40 tahun gitulah. Maksimum penjara. Ya. Tapi yang 3 saat itu yang 3 polisi yang lain mereka hanya dipecat dan kami mau karena mereka juga terlibat karena kan mereka cuma diem aja pas ex police officer Derek Chauvin ini menindih lehernya George Floyd dengan lututnya, mereka diam aja. Mereka padahal banyak di situ masyarakat yang udah bilang dia tidak bersenjata, dia udah like you got him gitu, tapi dia nggak bisa bernafas gitu. Akhirnya after few days ago tiga polisi yang lain sudah ditangkap juga dan di hukumannya adalah ya tapi mereka di penjara, tapi aku nggak ingat the exact. Wow, keren banget nih. Maksudnya ini adalah informasi yang baru ya, apalagi tadi pemimpin protesnya tadi adalah remaja berumur 17 tahun. Keren ya, Mu. Iya. Oke, nah tapi kalau misalnya Kakak Maria dan Athens tadi bilang terkait dengan tadi murder atau pembunuhan ya, berarti ini kita mau menanyakan nih Kak, sebenarnya ini tuh human rights issues atau masuknya ke pidana nih kalau kita ngomong ya, atau gimana nih dalam hukum Amerika tuh seperti apa sih hal seperti ini masuk ke human rights kah atau tadi pembunuhan kah atau seperti apa? Kalau dilihat dari penjelasan tadi Kak Maria, sepertinya pembunuhan ya jatuhnya ya di dakwanya lah ya. Iya. Jadi ini masuk ke pembunuhan karena di Amerika kalaupun uang ini diduga counterfeit, palsu, dia nggak jadi meninggal juga, masih bisa diadili gitu loh, masih bisa ditangkap dengan baik-baik. Ada pembunuhan, kasus pembunuhan bukan counterfeit bill, bukan uang palsu, pembunuhan 29 orang dibunuh. Tapi pelakunya adalah ternyata it happened to be a white person. Dan dia ditangkap di rumahnya dengan tenang, tangannya cuma diborgol, masuk ke mobil pelan-pelan. Tapi ternyata sebelum George Floyd masih ada George Floyd yang lain, yang dia cuma just because dia maybe driving in the middle of the night, dia di stop dan dia mau ngasih driving license-nya, tapi dikira dia mau ambil pistol just because of their skin gitu. Mungkin dia mau ambil pistol, dia ditembak begitu saja. Kita kalau dengar hashtag selain George Floyd ada Breonna Taylor dan Ahmaud Arbery. Untuk Breonna Taylor misalnya, dia ini adalah technician di emergency room gitu. She's smart, she has a nice job gitu. Tapi suatu malam 8 polisi datang ke rumah dia tengah malam, dia lagi tidur di tempat tidurnya, dia ditembak. Berapa polisi ya? Tapi dia ditembak 8 kali lagi tidur, 8 times. Dan ternyata tiba-tiba di situ ada boyfriendnya di sebelahnya. So pacarnya kan memberikan kesaksian. Terus orang itu, which is polisi ini salah satu yang ngomong, oh kita salah kamar, this is in apartment. Salah lokasi. Tapi udah meninggal orang ini karena ditembak 8 kali lagi tidur. Not even like they're fighting or something gitu. Udah, and then they left. Dan sampai sekarang polisi-polisi itu belum diadili. Dan ternyata udah terlalu lama seperti ini terjadi, systematic racism
yang mana just because of their skin, they're non-white or they're black, mereka akan mendapat suatu treatment yang berbeda dari orang-orang, termasuk dari polisi gitu. Dan ini adalah salah satu, ini contoh yang besar, tapi sedikit dari sekian banyak hal-hal ternyata terkuaklah bagaimana systemic racism itu di Amerika terhadap black people and or POC. We call it POC, people of color gitu, untuk orang Asian, Hispanic atau Latin, dan golongan minoritas. Iya, gitu. So kalau ditanya is it human rights? Yes, karena ternyata kita baru tahu bahwa teman-teman kita, our black brothers and sisters, mereka ternyata harus mereka di race berbeda. Mereka mamanya harus bilang, kamu jangan keluar terlalu malam. Kalau ada speed limit di jalan, kalian harus drive yang baik. Kalau kalian, if you're not buying anything, don't touch anything. Karena bisa, kalau dia lagi, bagus ya ini, and then ternyata mereka nggak beli, nanti dikira dia nyuri gitu. Taruh handphone kamu di sini instead of di sini, nanti kamu dikira stealing. Simpen receipt apapun, meskipun cuma beli permen karet. Karena the way people see black people and white people, it's very very different. Wow, aku jadi inget sih waktu aku belanja ya di factory outlet di USA di Texas tuh. Iya. Aku pakai jilbab nih, kemudian kayak diliatin gitu. Ya. Oh iya. Ya bener-bener kayak diliatin apa karena apa gitu. Aku bilang oh di sini orangnya pada perhatian ya. Gitu. Oke, mungkin seperti itu ya, padahal memang kita membeli gitu karena kan kita ngelihat-lihat barangnya nggak sih, terus juga ya kita punya uang untuk beli gitu, tapi kenapa mereka sangat memperhatikan kita gitu. Saya pikir itu adalah kebaikan gitu, tapi memang mukanya memang agak berbeda sih. Cuma aku jadi paham nih Maria dan Athens, kenapa perlakuan mereka sebegitu perhatiannya sama kita ketika kita memasuki tokonya gitu kan. Oke. Baru sadar saya sebenarnya, baru sadar sekarang. Iya. Lady ini polos memang lady kita ini. Aku juga polos. Aku polos beneran, aku bersangkanya ini orang kenapa perhatian banget ya gitu kan. Ya positive thinking ya. Positif banget. Betul. Aku nggak nyangka nih maksudnya. Aku nggak nyangka nih maksudnya ada ancaman itu gitu loh ketika kita ngelihat-lihat, dan mungkin kalau misalnya disangkanya ini orang ada indikasi untuk mencuri, itu bisa jadi kan karena kita berbeda gitu dalam tanda kutip ya di sana. Tapi ini baru aku sadari sekarang gitu. Berarti juga harus hati-hati ya ketika memang warga negara yang misalnya kita berkulit berbeda itu misalnya datang ke United States, itu juga harus memperhatikan hal-hal seperti itu ya Grace. Mungkin kalau pengalamannya ada di sana pada saat pertama kali gitu atau beberapa bulan sampai di USA dari Kakak Maria. Yeah, it's a very good question karena aku juga mengalami hal yang serupa sama dari Lady. Aku ke toko kosmetik waktu itu. Ini masih bulan-bulan awal aku di Amerika. Jadi aku belum ada kendaraan. Jadi aku biasanya lama karena abang akan drop aku, nanti dia ke kantor, nanti aku dijemput setelah dia pulang kantor. So it took a while for me in a store gitu kan, di satu aisle. Jadi aku bisa lama-lama gitu lihat-lihat gitu kan. Nah, tiba-tiba aku lagi milih-milih gitulah kosmetik. Aku tahu security ini ngeliatin aku. Terus aku ke tempat parfum, dia ikutin lagi. Disitulah aku merasa, kenapa ya gitu. Aku nggak berpikir tentang I am a POC gitu, people of color gitu. Aku minoritas gitu. Aku cuman kayak, emang gue kelihatan banget ya gitu, kayak tasku kecil gitu. Sampai akhirnya abang udah pulang kantor, jemput. Karena aku nggak suka
ketika aku sangat tidak nyaman digituin, akhirnya aku tunjuk dia, Bang, dia ngeliatin aku terus gitu. Dengan maksud kalau aku gituin, dia jadi malu gitu kan. Enggak, dia tetap liatin lagi gitu. And so, oke, gitu. Sampai dan I might experience it juga sebelumnya yang aku nggak sadar gitu ya. Tapi aku memang sering kalau di Amerika culture-nya suka ditanya, "Hi, is everything alright?" gitu. Aku suka didatengin gitu. Mungkin memang itu salah satu service-nya ya. Tapi ternyata sampai karena ada Black Lives Matter ini, movement ini, ternyata kan aku konten-konten banyak ya gitu aku pelajari, ternyata di banyak company, taruhlah company retail gitu ya, toko gitu, dan toko besar gini, jadi mereka branch-nya banyak all over the US. Ternyata mereka bikin training dan mereka punya sebutan untuk black people or POC or like non-white people yang mencurigakan. Orang yang mencurigakan. No. Even like karena kita culture-nya berbeda, kita sudah mencurigakan anyway gitu loh. Mereka sebut misalnya mereka adalah di suatu store X namanya. Mereka sebut NICK gitu, NICK. Untuk orang intinya gini, black people misalnya. NICK. It means watch out that black person yang masuk ke toko gitu. Ada si Nick nih. Gitu ada si Nick nih gitu. Ya. Beneran ada, Nick ini ada di suatu company yang besar di Amerika. Dan itulah yang terjadi di toko kosmetik yang sama yang aku datengin. Ternyata ada rumor bahwa, ada cerita, ada kisah bahwa once upon a time ada dua orang yang dicurigain, black and white. Oke? Terus manajernya bilang, awasin yang black itu ya. Tapi kayaknya white itu juga ada yang mencurigakan. No, she's fine, kata manajernya. Oke. Akhirnya yang black di watch out. Adalah barang yang hilang. Mereka cek CCTV, ternyata yang mengambil adalah that white lady. Jadi itu apa? Itulah yang disebut systemic racism. Just because of their skin, dia sudah mencurigakan. They are bad people. We have to watch out of them. Kayak gitu. Dan inilah struggle-nya gitu di Amerika gitu. It's very extreme gitu. Ada apa? Kalau Indonesia kan asas praduga tak bersalah ya. Kalau people of color kan asasnya praduga bersalah gitu. Jadi sudah bersalah duluan, sudah dijudge, he or she is guilty, gitu, and they will do something bad. Kayak Asian, they're virus gitu misalnya. Terus kalau Hispanic, they're illegal. Terus stereotype. Kalau black, they're a threat gitu. Ancaman. Terus gitu. Wow. Jadi kalau white people apa? They're nice, they're smart, they're educated, they're begitulah. I think that's what we call white supremacy or white privilege. Gitu. Oh, menarik banget nih Kak Grace dan juga Athens. Mungkin juga ini sebagai pembelajaran ya bagi kita yang mungkin nanti berkunjung ke negara United States atau juga ke negara-negara lain yang masih kental nih rasisnya gitu kan. Tapi kalau misalnya kita berpikir gitu ya, di Indonesia masih ada nggak sih yang kayak gini gitu selain Papua ya? Kalau Papua kan itu sudah politik lah dan tidak sulit gitu untuk kita jelaskan gitu kan. Tapi kalau di daerah lain ada nggak yang seperti itu? Pernah nggak nih Kak Grace selama di Indonesia dan juga Kak Athens gitu mengalami hal seperti itu dan kita bisa mendapatkan perlakuan berbeda itu di daerah mana ya kira-kira? Pernah punya pengalaman nggak Kak? Kalau menurut aku di Indonesia, kita mungkin, kalau orang Papua, politik, taruhlah kita sampingkan itu dulu. Tapi aku tahu di Indonesia itu seperti itu. Kalau terkait dengan services itu ada nggak ya, Kak Maria? Misalnya pernah datang ke kota mana, liburan, terus ada
perbedaan kelakuan gitu loh. Kita sebenarnya maunya di servis sama padahal di Indonesia gitu. Kita juga orang Indonesia gitu. Ada nggak sih Kak pernah? Ya, mungkin pengalaman aku misalnya di Bali gitu ya. Di Bali, Bali tuh udah beda banget gitu, kayak bukan di Indonesia. Bali is a very touristy place, banyak foreigners di sana. Dan sepengalaman kami gitu ya, beberapa kali ke Bali, kalau kayak ketahuan atau kayak orang Indonesia gitu, mereka akan treat kita dengan kok nggak lebih baik dengan mereka men-treat menurut kami foreigners gitu. Jadi kami itu memilih untuk di Bali ini kita ini aja lah kalau mau reserve misalnya beach club gitu ya, kan ada kayak cabana-cabananya supaya kita dapat tempat yang bagus. Karena kita lihat kok bisa ya yang misalnya white foreigners dapatnya di depan, harganya sama nih gitu. Kok bisa ya kayak tersusun gini, it's called systemic racism. Kok bisa ya gitu. Udahlah kita kalau research kita pakai bahasa Inggris aja biar kita dikira bule, and so we got a better cabana gitu. And that happened gitu loh. Which is sad, very sad. And ternyata gitu. Akhirnya kita tahu nggak, kita datang-datang tuh kita ngomong aja bahasa Inggris karena kalau kita ngomong bahasa Inggris, entah kenapa mereka lebih respect us, and that's so sad. And that's what happened gitu. Gitu. Dan aku punya teman, juga kita punya teman, dia juga kayak abang gini lah, kayak dia sebenarnya orang Indonesia, orang Manado, tapi dia sudah pindah ke UK gitu. Terus dia tinggal di Bali lah untuk diving, belajar jadi instruktur gitu. Dia merasakan hal itu gitu. Karena dia pernah tinggal di Inggris ya, jadi dia bisa see the difference gitu. Kontrasnya seperti apa gitu. Jadi kayak this is so sad gitu loh. Gitu. Jadi itu harus dibenahi sih. Oke. Terima kasih banyak nih Kakak Grace dan juga Athens atas waktunya. Kita ada di akhir perbincangan yang sangat menarik ini. Dan makasih banyak buat Athens, waktunya yang harusnya ini adalah office hour gitu, menyempatkan diri karena informasi ini sangat diperlukan sih, karena banyak juga orang yang sumir gitu mengartikan ini kemudian mengkaitkan dengan di Indonesia, jadi trigger gitu pergerakan-pergerakan tertentu yang secara politik ya dibumbui hoax dan lain-lain. Terima kasih Kakak Grace dan juga Kakak Athens, semua mentor legalaccess.id. Sekian Chat Aja Lokasis kali ini. Tunggu tayangan Chat Aja Lokasis lainnya. Terima kasih. Thank you so much. Bye-bye. Bye. Ini kita udah recordnya ya. Sadari. Luar biasa loh kalian loh. Wow. Kita ngobrol-ngobrol sama kayak gini kalau. Oh my god. Kalian intimidating man. Kan buat legal access. Oke, thank you loh. Nanti kita semoga trending nih karena